Di Jepang, ada sebuah perusahaan yang tidak lahir dari ambisi untuk ekspansi besar-besaran, melainkan dari kesunyian sebuah bengkel kecil, dari tangan seorang pemuda yang bekerja dengan logam, dan dari keyakinan bahwa bisnis bukan sekadar soal untung, tetapi tentang kehormatan, kesabaran, dan warisan yang melintasi zaman. Nama itu adalah Sumitomo. Kisah ini dimulai jauh sebelum Jepang mengenal industrialisasi modern, jauh sebelum kata korporasi menjadi bahasa global. Pada akhir abad ke-16, di masa ketika Jepang masih terfragmentasi oleh perang dan kekuasaan klan, seorang pria bernama Masatomo Sumitomo memilih jalan hidup yang sunyi. Ia bukanlah seorang bangsawan atau panglima perang. Ia membuka sebuah toko buku dan obat-obatan di Kyoto sambil menulis prinsip-prinsip hidup yang kelak akan menjadi fondasi sebuah imperium ekonomi raksasa. Prinsip itu sederhana, namun sangat tegas. Kejujuran adalah keuntungan tertinggi, dan bisnis yang mengabaikan moralitas akan hancur oleh waktunya sendiri. Namun, sejarah jarang bergerak lurus. Generasi berikutnya, terutama Rimen Soga, ipar dari keluarga Sumitomo, membawa perubahan besar. Ia menemukan sebuah teknik pemurnian tembaga yang sangat revolusioner pada masanya. Dari logam yang selama ini dianggap sebagai limbah, ia berhasil menciptakan nilai. Dari sisa-sisa, lahirlah sebuah kekuatan baru. Tambang tembaga besi di Pulau Shikaku pun menjadi denyut nadi Sumitomo selama lebih dari 2 abad. Di sanalah Sumitomo belajar satu hal yang sangat penting. Sumber daya alam bukanlah sekadar komoditas untuk dijual, melainkan sebuah amanah yang harus dikelola dengan disiplin dan kehati-hatian yang luar biasa. Tambang besi tidak hanya menghasilkan kekayaan, ia juga menghasilkan konflik, pencemaran lingkungan, dan protes dari masyarakat. Dan di titik inilah Sumitomo menunjukkan karakter uniknya. Alih-alih menutup mata, mereka justru berinvestasi besar pada teknologi lingkungan, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan, dan membangun sistem tata kelola limbah yang lebih baik. Ini bukan karena tekanan publik global karena dunia saat itu belum begitu peduli, tetapi karena prinsip internal yang mereka pegang teguh. Bisnis yang merusak masyarakat pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri. Memasuki era Meiji, Jepang membuka pintunya pada dunia. Dunia barat datang membawa mesin, modal, dan ambisi. Banyak perusahaan Jepang tumbuh sangat cepat, namun runtuh lebih cepat lagi. Sumitomo bergerak dengan perlahan. Mereka menolak spekulasi liar yang menjanjikan keuntungan instan. Mereka menolak utang yang berlebihan. Mereka memilih membangun bank sendiri, industri logam sendiri, dan perusahaan perdagangan sendiri. Pertumbuhan mereka tidak didasari oleh agresi, melainkan oleh konsolidasi yang cermat. Sumitomo tumbuh sebagai zaibatsu sebutan untuk konglomerasi keluarga, namun mereka berbeda dari yang lain. Jika Mitsui dikenal agresif dan Mitsubishi dikenal strategis, Sumitomo dikenal kaku, konservatif, dan nyaris keras kepala. Mereka tidak mengejar ukuran perusahaan yang gigantis. Mereka mengejar kesinambungan, sebuah bisnis yang bisa bertahan dari generasi ke generasi. Kemudian, Perang Dunia Kedua menghantam Jepang tanpa ampun. Kota-kota hancur rata dengan tanah. Industri lumpuh total. Para zaibatsu termasuk Sumitomo dibubarkan oleh kekuatan pendudukan sekutu. Bank dipisahkan dari induknya. Perusahaan-perusahaan dipecah. Nama Sumitomo pun nyaris menghilang dari peta kekuatan ekonomi Jepang. Namun, sebuah ide tidak bisa dibubarkan begitu saja. Sebuah prinsip tidak bisa dihancurkan oleh bom. Di tengah puing-puing Jepang pasca perang, para mantan eksekutif Sumitomo membangun kembali jaringan mereka. Bukan lagi sebagai perusahaan keluarga yang terikat oleh darah, tetapi sebagai sebuah aliansi yang diikat oleh nilai-nilai yang sama. Inilah kelahiran Sumitomo Group yang modern, longgar secara struktur organisasi, tetapi sangat solid dalam hal etos kerja. Pada dekade-dekade berikutnya, Sumitomo menjelma menjadi raksasa global. Mereka masuk ke industri perbankan melalui SMBC, masuk ke industri berat, logam, energi, kimia,
otomotif, dan perdagangan internasional. Namun, mereka jarang sekali menjadi wajah yang paling depan. Sumitomo tidak suka menjadi sorotan. Mereka lebih suka bekerja di belakang layar, mendanai proyek, menghubungkan berbagai pihak, dan menjaga stabilitas pasar. Dan disinilah Sumitomo mulai bersinggungan dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hubungan Sumitomo dengan Indonesia bukanlah hubungan sesaat. Ini adalah hubungan yang dibangun sejak era awal Orde Baru, ketika Indonesia membuka pintu bagi modal asing untuk membangun kembali ekonominya. Sumitomo hadir melalui investasi di sektor pertambangan, energi, infrastruktur, dan pembiayaan. Mereka terlibat dalam proyek-proyek besar yang namanya jarang dikenal oleh publik, namun sangat vital bagi rantai industri nasional. Dari penambangan nikel, tembaga, batu bara, hingga pembangunan pembangkit listrik dan industri pendukung otomotif. Di satu sisi, Sumitomo membawa teknologi, manajemen yang profesional, dan modal jangka panjang yang sangat dibutuhkan. Di sisi lain, kehadiran mereka menimbulkan pertanyaan klasik. Siapa yang paling diuntungkan dari eksploitasi sumber daya alam ini? Apakah nilai tambah banner-banner tinggal di negeri ini? Atau justru mengalir kembali ke pusat modal global? Sumitomo, berbeda dari banyak investor spekulatif, dikenal sangat loyal dan bertahan lama. Mereka tidak mudah pergi saat krisis melanda. Krisis Asia 1998, krisis global 2008, hingga pandemi. Sumitomo cenderung memilih untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan melakukan restrukturisasi. Namun, bertahan bukan berarti tanpa dampak. Ketika modal besar bertemu dengan negara yang tata kelolanya masih rapuh, relasi kuasa akan selalu timpang. Di balik kontrak kerjasama dan laporan tahunan yang gemilang, ada cerita tentang tambang, tentang lahan, tentang para pekerja, dan tentang negosiasi panjang yang jarang kita dengar. Sumitomo bukanlah malaikat. Mereka adalah korporasi global yang punya kepentingan bisnis. Tetapi mereka juga bukan predator instan yang hanya mencari keuntungan cepat. Mereka adalah pemain jangka panjang yang memahami bahwa stabilitas sosial adalah bagian penting dari perhitungan bisnis mereka. Yang menarik, Sumitomo jarang sekali mengusung retorika kosong. Mereka tidak gencar bicara tentang keberlanjutan, tetapi menjalankannya sebagai prosedur standar. Mereka tidak menjual mimpi, tetapi menjual kepastian. Dalam dunia kapitalisme yang semakin berisik dan penuh janji, Sumitomo justru memilih untuk sunyi. Hari ini, Sumitomo Group berdiri sebagai salah satu konglomerasi terbesar di dunia. Tanpa satu pusat kekuasaan yang absolut, mereka adalah sebuah jaringan perusahaan yang diikat oleh sejarah dan nilai-nilai bersama. Dari bank di Tokyo, tambang di Asia Tenggara, pabrik di Amerika, hingga proyek energi di Afrika. Jika kita tarik benang merahnya, Sumitomo bukan sekadar cerita tentang sebuah perusahaan Jepang. Ia adalah cerita tentang bagaimana etika kuno bisa bertahan di dunia modern yang serba cepat. Tentang bagaimana kesabaran bisa mengalahkan agresi. Tentang bagaimana kekuasaan bisa dibangun tanpa harus selalu terlihat di permukaan. Namun, pertanyaan terakhir tetap menggantung di udara. Di abad ke-21 ini, ketika krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan krisis sumber daya menjadi ancaman global, mampukah model bisnis seperti Sumitomo tetap relevan? Ataukah prinsip kehati-hatian mereka justru akan kalah oleh kapitalisme yang semakin rakus dan cepat? Sejarah Sumitomo mengajarkan kita satu hal. Mereka tidak pernah menjawab tantangan zaman dengan kata-kata. Mereka menjawabnya dengan waktu. Dan waktu, sejauh ini, masih berpihak pada mereka. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.